Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Ini adalah lahan bekas melon yang habis dipanen sekitar 1 minggu yang lalu. Kemudian ini akan saya tanami padi. Jadi untuk lahan seluas 2 bau atau 1,5 hektar akan saya tanami padi. Kemudian yang 0,7 atau 1 bau akan saya tanami cabai. Jadi yang di sebelah sana cabai merah, bibitnya sudah saya siapkan di sebelah sana. Adapun untuk padi yang terlihat di sini, ini adalah media untuk penyemaian benih. Jadi tanah dibajak, kemudian dihaluskan dan digenangi air. Kemudian setelah permukaannya rata, jadi kemarin diratakan. Setelah rata seperti ini, kemudian dikeringkan. Jadi bersamaan dengan menyiapkan lahan ini, benih padinya direndam. Di benih padi direndam 2 hari 2 malam. Kemudian nanti ditiriskan. Setelah itu langsung ditabur. Ditabur di lahan yang sudah disediakan ini. Setelah benih mendekati usia siap tanam, barulah nanti lahannya dibajak semua. Jadi pergiliran tanaman itu penting, karena di lahan ini sudah hampir 2 tahun tidak ditanami padi. Jadi cabai, jagung, cabai rawit, jagung, kemudian sempat berhenti atau nganggur, kemudian saya tanami melon kemarin. Jadi kalau tidak diselingi padi, misalnya ditanami palawija atau saya tanami melon lagi, kecenderungan bakteri atau hama semakin tinggi. Jadi melalui pergiliran tanaman ini fungsinya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit atau hama atau bakteri. Jadi bakteri-bakteri yang menyebabkan tanaman layu itu akan terurai atau akan mati, atau bisa dibilang akan hilang. Jadi untuk menghilangkan bakteri yang menyebabkan melon layu itu harus dengan pergiliran tanaman seperti ini. Dan juga dari segi pertumbuhan tentu saja juga akan berpengaruh. Kalau habis ditanami padi kemudian ditanami melon lagi, biasanya perawatannya menjadi lebih mudah. Dan ini berlaku untuk jenis tanah tertentu. Kalau seperti yang saya jelaskan di video kemarin, di mana tanaman melon yang 12.000 pohon pertiwi yang siap panen, di sana lahannya itu anti layu, jadi kemungkinan layunya kecil sekali. Jadi nggak khawatir layu. Cuman untuk hasil terbaik tetap harus bergiliran juga. Jadi misalnya 2 kali melon harus di padi, kemudian melon lagi 2 kali, kemudian bisa padi, bisa juga jagung. Jadi pergantian tanaman lebih memutus mata rantai penyakit. Nah, kalau untuk bakterinya, bakteri anti layu tidak, sama sekali tidak khawatir kalau di video yang kemarin. Tapi kalau di sini ini sekaligus untuk memutus mata rantai perkembangbiakan bakteri. Poin pentingnya adalah kalau kita nyari aman, misalnya kita nanam melon dan semangka, maka di lahan yang sama ini ditanam 2 kali, jadi 2 kali melon atau semangka, kemudian diganti padi, kemudian melon atau semangka lagi, padi lagi. Itu kalau kita nyari aman. Karena misalnya kita nanam melon 2 kali di lahan yang sama, katakanlah
bisa berhasil mendapat keuntungan. Kemudian pada penanaman yang ketiga, tanamannya jelek misalnya, maka keuntungan yang didapat dari penanaman pertama dan kedua bisa jadi akan terkuras habis karena kegagalan di tanaman yang ketiga. Banyak fenomena seperti itu. Jadi kalau sudah 2 kali ditanami melon, sebaiknya diganti padi dulu, atau bahkan kalau mau sekali melon ganti padi, tanam melonnya pindah lahan lagi, itu lebih aman lagi. Namun kembali lagi semua tergantung jenis tanahnya. Ada juga tanah yang berpasir namun pasirnya lebih banyak, jadi masir sekali tanahnya, seperti teman-teman di daerah pesisir, yaitu di dekat laut, seperti yang dilakukan di Situbondo. Di daerah teman saya itu sudah 3 tahun ditanami melon, tapi selalu bagus. Jadi mereka tidak perlu melakukan pergiliran tanaman, melon panen melon lagi, panen melon lagi, panen melon lagi, tapi tidak di bedengan yang sama. Jadi setelah panen bedengan diratakan, kemudian dibikin bedengan lagi, panen diratakan lagi. Caranya seperti itu sudah kurang lebih 3 tahun tidak pernah diganti. Jadi kembali lagi ke faktor tanah, jadi tergantung jenis tanahnya, maka perlakuan kita harus menyesuaikan dari jenis tanahnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda bisa mengikuti terus perkembangan tanaman padi yang akan saya tanam ini. Kemudian ada cabai merah besar dan juga ada semangka. Dan ini adalah lahan bekas melon kemarin yang mau saya tanami cabai merah. Yang masih hijau itu untuk tanaman padi. Jadi tinggal membaca aja, nanti nunggu benihnya siap. Kemudian yang ini ya sudah dibersihkan. Ini untuk tempat menanam cabai. Jadi bedengan atau gulutan yang sudah ada ini tidak saya olah lagi, tidak diapa-apakan, cuman mengobat rumput aja. Jadi rumputnya diobat, dimatikan, kemudian dibersihkan. Jadi sekedar dibersihkan parit-paritnya, kemudian yang pinggir seperti ini agak dirapikan, jadi supaya lebih lancar nanti untuk pembuangan air. Jadi bedengan ini sama sekali tidak diolah lagi dari tanaman melon ke tanaman cabai, hanya dibersihkan dan sedikit dirapikan. Bibit sekitar 1 minggu setelah semai, jadi masih perkiraan 3 minggu lagi. Sekitar kurang lebih 3 minggu lagi baru siap ditanam, berarti masuk di awal bulan 12, awal bulan Desember rencananya cabai ditanam di tempat ini. Sebenarnya mau ngecek benih cabai, namun karena posisinya lumayan jauh, tanahnya lengket habis hujan ini, mungkin nanti sore atau besok saya cek pertumbuhan benih cabai kondisinya seperti apa. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Bagi yang bertanya melalui kolom komentar atau melalui WA, mohon maaf kalau responnya lambat atau bahkan ada yang tidak terjawab, karena memang keterbatasan waktu. Pinginnya dibalas semuanya, namun karena waktunya terbatas, kemudian yang tanya juga banyak,
jadi tidak semuanya bisa terjawab. Makanya sengaja saya buatkan grup WA Petani Maju. Tujuannya supaya sesama subscriber bisa saling berdiskusi, berkonsultasi, dan bertukar informasi untuk kemajuan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.